Pernahkah kamu memperhatikan buah kecil berwarna merah yang sering terlihat di atas kue ulang tahun, es krim, atau minuman segar? Buah itu terlihat sederhana, kecil, manis, dan mungkin bagi sebagian orang tidak terlalu istimewa. Namun siapa sangka, di balik buah kecil bernama stroberi itu, ternyata tersimpan sebuah peluang yang diam-diam menghasilkan uang bagi sebagian orang. Yang lebih mengejutkan lagi, banyak orang yang bahkan tidak menyadarinya. Bayangkan ini, ada seseorang yang hanya memiliki halaman rumah kecil, tidak luas, tidak berada di daerah pegunungan, bahkan tidak memiliki pengalaman bertani sebelumnya. Namun dari halaman sederhana itu, perlahan tumbuh beberapa pot tanaman stroberi. Awalnya hanya sekedar mencoba, sekedar hobi, sekedar mengisi waktu luang. Tetapi beberapa bulan kemudian, sesuatu yang tidak disangka mulai terjadi. Tanaman kecil itu mulai berbunga, lalu perlahan berubah menjadi buah merah yang cantik. Satu buah, dua buah, lalu semakin banyak. Dan ketika buah itu mulai dipanen dan dijual, ternyata banyak orang yang tertarik membelinya. Dari situlah semuanya berubah. Apa yang awalnya hanya hobi kecil, perlahan berubah menjadi sumber penghasilan tambahan. Bahkan dalam beberapa kasus, hasilnya bisa mencapai jutaan rupiah. Tentu saja ini bukan cerita yang terjadi dalam semalam. Ada proses, ada pengalaman, ada kesalahan yang diperbaiki. Namun satu hal yang pasti, tanaman kecil bernama stroberi ternyata menyimpan potensi yang sering diremehkan oleh banyak orang. Sebagian orang masih berpikir bahwa stroberi hanya bisa ditanam di daerah pegunungan yang dingin. Ada juga yang percaya bahwa menanam stroberi membutuhkan lahan luas dan biaya besar. Padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu. Dengan teknik yang tepat, stroberi bisa ditanam bahkan di halaman rumah yang sederhana. Di pot kecil, di polybag, bahkan di rak bertingkat yang hemat tempat. Dan yang paling menarik, tanaman ini tidak hanya berbuah sekali. Stroberi bisa berbuah berkali-kali dalam satu musim. Artinya, sekali menanam, potensi panennya bisa datang berulang kali. Inilah yang membuat sebagian orang mulai melirik stroberi bukan hanya sebagai tanaman hobi, tetapi sebagai peluang usaha. Namun sayangnya, masih banyak pemula yang belum mengetahui rahasia di balik tanaman kecil ini. Lalu sebenarnya, apa yang membuat stroberi bisa menjadi peluang usaha yang menarik? Mengapa tanaman kecil ini mampu menghasilkan uang bagi sebagian orang? Dan bagaimana cara memulainya bahkan dari halaman rumah yang sederhana? Mari kita mulai dari alasan pertama, yang membuat stroberi memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Stroberi bukan hanya buah biasa. Buah ini memiliki daya tarik yang sangat kuat di pasaran. Coba perhatikan, ketika kamu pergi ke supermarket, toko buah, atau bahkan pasar tradisional. Di antara berbagai jenis buah yang ada, stroberi hampir selalu menarik perhatian. Warnanya merah cerah, bentuknya unik, dan tampilannya terlihat segar serta menggoda. Banyak orang membeli stroberi bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena tampilannya yang menarik. Tidak heran jika buah ini sering digunakan sebagai hiasan dalam berbagai makanan, mulai dari kue ulang tahun, dessert, pancake, hingga berbagai minuman kekinian. Jika kamu pernah pergi ke kafe atau restoran, kemungkinan besar kamu akan menemukan stroberi di dalam menu mereka. Stroberi digunakan dalam jus segar, smoothie, milkshake, hingga berbagai hidangan penutup. Bahkan di industri bakery, stroberi menjadi salah satu buah favorit untuk menghias kue. Karena itulah permintaan stroberi hampir selalu ada, tidak hanya di kota besar, tetapi juga di berbagai daerah. Menariknya lagi, harga stroberi seringkali lebih tinggi dibandingkan beberapa jenis buah lainnya. Hal ini terjadi karena stroberi termasuk buah yang cukup sensitif dan membutuhkan perawatan khusus agar kualitasnya tetap baik. Jika buahnya segar, merah cerah, dan rasanya manis, harganya bisa meningkat cukup tinggi. Di beberapa tempat, stroberi berkualitas bagus bahkan bisa dijual sebagai buah premium. Inilah yang membuat banyak petani mulai melihat stroberi sebagai tanaman yang memiliki nilai ekonomi menarik. Selain itu, stroberi juga memiliki pasar yang cukup luas. Buah ini bisa dijual langsung kepada konsumen, dijual ke pasar tradisional, ke toko buah, ke kafe dan restoran. Artinya, peluang penjualannya cukup terbuka.
Dan yang paling menarik, jika kualitas buah yang dihasilkan bagus, pelanggan biasanya akan kembali membeli lagi. Inilah yang membuat usaha stroberi memiliki potensi pasar yang cukup stabil. Namun nilai ekonomi yang tinggi ini bukan satu-satunya alasan mengapa stroberi menarik untuk dibudidayakan. Ada satu hal lain yang membuat tanaman ini semakin menarik bagi pemula, yaitu kemampuan stroberi untuk ditanam bahkan di lahan yang sangat terbatas. Banyak orang mengurungkan niat untuk mencoba bertani karena merasa tidak memiliki lahan. Mereka membayangkan bahwa bertani harus memiliki kebun luas, sawah besar atau tanah yang sangat luas. Padahal sebenarnya tidak selalu begitu. Dalam beberapa tahun terakhir, teknik pertanian modern mulai berkembang dengan sangat pesat. Salah satunya adalah teknik bertanam di lahan sempit. Dan stroberi termasuk salah satu tanaman yang sangat cocok dengan metode ini. Tanaman stroberi tidak memiliki ukuran yang besar. Akar tanaman ini juga tidak terlalu dalam. Karena itulah, stroberi bisa tumbuh dengan baik di berbagai jenis wadah tanam, mulai dari pot, polybag, hingga sistem tanam vertikal. Sistem tanam vertikal menjadi salah satu metode yang cukup populer. Dengan metode ini, tanaman disusun secara bertingkat menggunakan rak atau pipa khusus. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan ruang secara maksimal. Bayangkan jika satu rak memiliki beberapa tingkat tanaman. Dalam satu area kecil, kamu bisa menanam puluhan bahkan ratusan tanaman stroberi. Inilah salah satu rahasia yang sering tidak diketahui oleh banyak pemula. Mereka mengira bahwa menanam stroberi harus memiliki kebun luas di daerah pegunungan. Padahal dengan teknik yang tepat, halaman rumah kecil pun bisa berubah menjadi kebun stroberi yang produktif. Beberapa orang bahkan menanam stroberi di balkon apartemen mereka. Ada juga yang menanamnya di atap rumah. Dengan perawatan yang baik, tanaman tetap bisa tumbuh dan menghasilkan buah. Selain menghemat tempat, metode ini juga memiliki keuntungan lain. Tanaman menjadi lebih mudah dirawat. Penyiraman bisa dikontrol dengan baik. Hama dari tanah juga bisa dikurangi. Dan yang paling menyenangkan, proses panen menjadi jauh lebih praktis. Bayangkan memetik buah stroberi segar langsung dari halaman rumah. Rasanya tentu berbeda dibandingkan membeli buah di pasar. Dan jika jumlah tanamannya cukup banyak, buah-buah itu bukan hanya bisa dinikmati sendiri, tetapi juga bisa dijual. Dari sinilah peluang usaha kecil mulai terbentuk. Namun sebenarnya masih ada satu keunggulan lain dari tanaman stroberi yang sering membuat banyak petani tertarik menanamnya, yaitu kemampuan tanaman ini untuk terus menghasilkan buah dalam beberapa periode panen. Dan inilah yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Salah satu hal yang membuat stroberi sangat menarik untuk dibudidayakan adalah kemampuannya menghasilkan buah secara berulang. Berbeda dengan beberapa tanaman buah lain yang membutuhkan waktu lama untuk berbuah kembali, stroberi memiliki siklus produksi yang relatif cepat. Jika tanaman dirawat dengan baik, stroberi biasanya mulai berbunga dalam beberapa minggu setelah pertumbuhannya stabil. Dari bunga kecil berwarna putih itu, perlahan muncul buah kecil berwarna hijau. Hari demi hari, buah tersebut berubah warna. Dari hijau menjadi kekuningan, lalu perlahan berubah menjadi merah cerah yang menggoda. Proses ini seringkali menjadi momen yang paling ditunggu oleh para petani stroberi. Melihat buah kecil yang mulai matang di antara daun-daun hijau memberikan rasa kepuasan tersendiri. Namun, yang membuat stroberi semakin menarik bukan hanya proses itu, melainkan fakta bahwa tanaman ini tidak berhenti berbuah setelah satu kali panen. Jika kondisi tanaman sehat, bunga baru akan terus muncul. Artinya, setelah satu buah dipetik, tidak lama kemudian akan muncul buah berikutnya. Inilah yang membuat panen stroberi sering terjadi secara bertahap. Hari ini mungkin hanya beberapa buah yang matang. Besok mungkin lebih banyak lagi. Beberapa hari kemudian, tanaman kembali menghasilkan buah baru. Bayangkan jika seseorang memiliki puluhan tanaman stroberi. Setiap beberapa hari akan selalu ada buah yang siap dipetik. Jika jumlah tanamannya mencapai ratusan, tentu jumlah buah yang dihasilkan bisa jauh lebih banyak. Disinilah potensi ekonomi mulai terlihat. Karena panen tidak terjadi hanya satu kali, tetapi bisa berlangsung berkali-kali dalam satu periode tanam. Bagi banyak petani kecil, pola panen seperti ini sangat menguntungkan, karena mereka bisa menjual hasil panen secara rutin, bukan hanya sekali dalam satu musim. Dengan cara ini, aliran pemasukan bisa datang secara bertahap. Dan jika kualitas buah yang dihasilkan baik,
pelanggan biasanya akan kembali membeli. Inilah yang membuat stroberi sering dianggap sebagai salah satu tanaman buah dengan potensi produksi yang cukup stabil. Namun tentu saja, semua itu tidak terjadi begitu saja. Agar tanaman bisa berbuah dengan baik dan terus menghasilkan, perawatan yang tepat tetap menjadi kunci utama. Banyak orang yang tertarik menanam stroberi, tetapi kemudian ragu untuk memulainya. Alasannya sederhana. Mereka takut tidak mampu merawat tanaman tersebut dengan baik. Sebagian orang membayangkan bahwa menanam stroberi membutuhkan teknik yang rumit, peralatan mahal, dan pengalaman bertani yang cukup lama. Padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu. Jika memahami kebutuhan dasar tanaman ini, perawatannya sebenarnya cukup sederhana. Tanaman stroberi pada dasarnya hanya membutuhkan beberapa hal penting agar dapat tumbuh dengan baik. Yang pertama adalah sinar matahari. Seperti kebanyakan tanaman buah lainnya, stroberi membutuhkan cahaya matahari yang cukup agar proses fotosintesis berjalan dengan optimal. Biasanya, tanaman ini membutuhkan sinar matahari selama beberapa jam setiap hari, namun tidak harus sepanjang hari penuh. Sinar matahari pagi sering dianggap sangat baik bagi pertumbuhan stroberi. Yang kedua adalah media tanam yang baik. Stroberi menyukai tanah yang gembur, subur, dan memiliki drainase yang baik. Artinya, tanah tidak terlalu padat dan tidak mudah tergenang air. Banyak petani menggunakan campuran tanah, kompos, dan sekam bakar sebagai media tanam. Campuran ini cukup baik untuk menjaga kelembapan tanah, sekaligus memberikan nutrisi bagi tanaman. Yang ketiga adalah penyiraman yang teratur. Tanaman stroberi menyukai kondisi tanah yang lembab, tetapi tidak terlalu basah. Jika tanah terlalu kering, tanaman bisa mengalami stres. Namun jika terlalu banyak air, akar tanaman juga bisa membusuk. Karena itulah penyiraman perlu dilakukan secara seimbang. Biasanya penyiraman dilakukan sekali atau 2 kali sehari, tergantung kondisi cuaca. Selain itu, pemupukan juga penting untuk menjaga kesuburan tanaman. Pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang sering digunakan untuk memberikan nutrisi tambahan. Dengan perawatan sederhana seperti ini, tanaman stroberi sudah bisa tumbuh dengan cukup baik. Banyak pemula yang awalnya ragu akhirnya merasa terkejut, karena ternyata menanam stroberi tidak serumit yang mereka bayangkan. Justru setelah mencobanya sendiri, mereka mulai menikmati proses merawat tanaman tersebut. Setiap hari melihat tanaman tumbuh sedikit demi sedikit, daun baru muncul, bunga mulai bermekaran, dan akhirnya buah merah mulai terlihat di antara daun-daun hijau. Semua proses itu memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus bermanfaat. Namun, ada satu kelebihan lain dari tanaman stroberi yang sering membuat para petani semakin tertarik menanamnya, yaitu kemampuan tanaman ini untuk berkembang biak dengan cara yang sangat alami. Salah satu rahasia yang membuat budidaya stroberi menjadi sangat menarik adalah kemampuannya berkembang biak dengan mudah. Banyak tanaman membutuhkan bibit baru setiap kali ingin menambah jumlah tanaman. Artinya, petani harus membeli bibit lagi dan lagi. Namun, stroberi memiliki cara yang berbeda. Tanaman ini memiliki kemampuan menghasilkan sulur yang disebut stolon. Sulur ini biasanya muncul dari tanaman induk dan memanjang di atas permukaan tanah. Pada ujung sulur tersebut akan mulai tumbuh akar kecil dan daun baru. Lama-kelamaan, bagian itu akan berkembang menjadi tanaman stroberi baru. Tanaman baru ini sebenarnya masih terhubung dengan tanaman induknya pada awalnya. Namun setelah akarnya cukup kuat, tanaman tersebut bisa dipindahkan ke pot atau media tanam yang baru. Inilah yang membuat jumlah tanaman stroberi bisa bertambah dengan sangat cepat. Bayangkan jika seseorang memulai hanya dengan beberapa tanaman saja. Setelah beberapa waktu, tanaman tersebut mulai menghasilkan sulur. Dari satu tanaman bisa muncul beberapa tanaman baru. Jika proses ini terus dilakukan, jumlah tanaman bisa berkembang berkali-kali lipat. Inilah salah satu alasan mengapa banyak petani stroberi tidak perlu membeli bibit terlalu sering. Mereka cukup memanfaatkan sulur dari tanaman yang sudah ada. Cara ini tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga mempercepat pengembangan kebun stroberi. Semakin banyak tanaman yang dimiliki, semakin besar pula potensi hasil panennya. Dan tentu saja semakin besar peluang untuk mendapatkan keuntungan. Namun, seperti halnya usaha lainnya, keberhasilan tidak datang secara instan.
Dibutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kemauan untuk terus belajar. Namun bagi mereka yang tekun merawat tanaman ini, stroberi bisa menjadi lebih dari sekedar tanaman buah. Ia bisa menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Menanam stroberi memang menyenangkan. Melihat tanaman tumbuh, bunga bermekaran, dan buah merah mulai muncul tentu memberikan kepuasan tersendiri. Namun bagi sebagian orang, stroberi bukan hanya sekedar tanaman hobi. Tanaman ini juga bisa menjadi sumber penghasilan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengubah buah kecil ini menjadi peluang usaha? Cara paling sederhana tentu saja dengan menjual buah stroberi segar. Stroberi segar biasanya memiliki daya tarik yang cukup tinggi di pasar. Banyak orang menyukai buah ini karena rasanya yang manis, segar, dan cocok dikonsumsi langsung. Buah stroberi yang dipanen dalam kondisi segar biasanya lebih disukai oleh pembeli, apalagi jika warnanya merah cerah, ukurannya cukup besar, dan rasanya manis. Kualitas seperti inilah yang sering dicari oleh konsumen. Beberapa petani kecil bahkan menjual stroberi langsung dari kebun mereka kepada tetangga atau pelanggan di sekitar rumah. Cara ini cukup sederhana tetapi seringkali efektif. Selain itu, saat ini banyak orang juga memanfaatkan media sosial untuk menjual hasil panen mereka. Dengan memotret buah stroberi yang segar dan menarik, lalu membagikannya di internet, pembeli bisa datang dari berbagai tempat. Bahkan tidak sedikit orang yang menjual stroberi melalui sistem pre-order. Artinya, buah dipanen setelah ada pesanan, sehingga kualitasnya tetap segar. Namun sebenarnya peluang usaha dari stroberi tidak berhenti pada penjualan buah segar saja. Buah ini juga bisa diolah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Misalnya selai stroberi, sirup stroberi, jus stroberi, hingga berbagai dessert berbahan stroberi. Produk olahan seperti ini sering memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan buah mentah. Selain itu, daya simpannya juga biasanya lebih lama. Beberapa orang bahkan mengembangkan kebun stroberi mereka menjadi tempat wisata kecil. Konsepnya sederhana, pengunjung datang ke kebun dan diberi kesempatan untuk memetik stroberi langsung dari tanaman. Pengalaman memetik buah sendiri sering menjadi hal yang menyenangkan, terutama bagi anak-anak dan keluarga. Karena itulah kebun stroberi sering menjadi tempat wisata yang menarik. Pengunjung tidak hanya membeli buah, tetapi juga membayar untuk pengalaman tersebut. Inilah yang membuat stroberi memiliki banyak peluang usaha yang kreatif. Dari kebun kecil, bisa muncul berbagai sumber penghasilan. Namun tentu saja, semua itu membutuhkan proses dan ketekunan. Hal yang paling menarik dari budidaya stroberi adalah kenyataan bahwa usaha ini bisa dimulai dari skala yang sangat kecil. Tidak perlu langsung memiliki kebun besar. Tidak perlu langsung memiliki ratusan tanaman. Banyak orang memulai hanya dengan beberapa pot saja. Mungkin 5 pot. Mungkin 10 pot. Awalnya hanya sekedar mencoba. Mereka menanam bibit stroberi, merawatnya setiap hari, dan belajar memahami bagaimana tanaman itu tumbuh. Kadang tanaman tumbuh dengan baik, kadang juga ada tanaman yang gagal. Namun dari setiap pengalaman itu, pengetahuan mereka bertambah. Mereka mulai memahami kapan tanaman membutuhkan air. Mereka mulai mengenali tanda-tanda tanaman yang sehat. Mereka juga mulai belajar bagaimana cara menjaga tanaman dari hama dan penyakit. Semua proses itu adalah bagian dari perjalanan belajar. Seiring waktu, jumlah tanaman mulai bertambah. Sulur-sulur dari tanaman induk mulai menghasilkan bibit baru. Pot baru mulai diisi dengan tanaman baru. Dari beberapa pot kecil, perlahan berubah menjadi kebun stroberi mini. Dan ketika buah mulai dipanen lebih banyak, sebagian orang mulai mencoba menjualnya. Awalnya mungkin hanya kepada tetangga, kemudian kepada teman, lalu mulai dipasarkan melalui media sosial. Dari situlah usaha kecil mulai terbentuk. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten seringkali menghasilkan perubahan yang besar. Inilah yang membuat budidaya stroberi menjadi peluang yang menarik bagi pemula. Karena siapapun bisa memulainya. Tidak harus menjadi petani berpengalaman. Tidak harus memiliki lahan luas. Yang terpenting adalah kemauan untuk mencoba dan kesabaran untuk belajar. Jika dilihat sekilas, stroberi mungkin hanya terlihat sebagai buah kecil yang manis dan menyegarkan. Namun, di balik bentuknya yang sederhana, tanaman ini menyimpan potensi yang cukup besar. Dari satu tanaman kecil, bisa muncul buah yang menarik perhatian banyak orang. Dari satu pot sederhana,
bisa tumbuh peluang yang tidak terduga. Banyak orang yang awalnya hanya menanam stroberi sebagai hobi. Mereka hanya ingin mencoba sesuatu yang baru di halaman rumah mereka. Namun perlahan, mereka mulai menyadari sesuatu. Tanaman kecil itu ternyata bisa menghasilkan lebih dari sekedar buah. Ia bisa menghasilkan pengalaman. Ia bisa menghasilkan kepuasan. Dan bagi sebagian orang, ia bahkan bisa menghasilkan penghasilan. Tentu saja semua itu tidak datang secara instan. Tidak ada usaha yang berhasil tanpa proses. Namun, setiap usaha besar selalu dimulai dari langkah kecil. Mungkin hari ini hanya ada satu pot stroberi di halaman rumah. Namun siapa tahu, beberapa bulan kemudian jumlahnya menjadi puluhan, lalu ratusan. Dan dari situlah sebuah peluang bisa tumbuh. Sama seperti tanaman stroberi itu sendiri. Ia tumbuh perlahan. Namun jika dirawat dengan baik, ia akan terus menghasilkan. Dan mungkin saja, dari tanaman kecil itulah sebuah perubahan besar bisa dimulai.